Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dulu sewaktu bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Ceritanya saya dulu itu nemu handphone yang terjatuh di jalan. Setelah saya lihat layar depannya, ternyata gambarnya wanita cantik sekali. Hingga akhirnya saya berencana untuk mengembalikan barang itu. Nah, biar tidak penasaran bagaimana kelanjutannya, saya akan ceritakan saja dari awal ya teman-teman. Namun buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman cerita saya berikutnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk saja ke cerita selengkapnya. Di sebuah pasar ramai di Riyadh, Abdi berjalan gontai setelah seharian bekerja keras sebagai buruh bangunan. Pria berusia 28 tahun asal Brebes itu sudah 3 tahun meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah. Ibunya sakit parah, ayahnya lumpuh, dan adiknya butuh biaya sekolah. Setiap malam dia tidur di kamar kecil bersama pekerja migran, memimpikan hari pulang dengan tangan penuh. Sore itu saat membeli roti murah, Abdi melihat sebuah ponsel mewah tergeletak di tanah berdebu. Layarnya retak sedikit, tapi masih menyala. Dia memungutnya, melihat nama pemilik di layar, Nirmala Ash-Shegaf. Ada foto wanita cantik berhijab hitam, matanya penuh misteri. Abdi ragu, tapi hati nuraninya berbisik, kembalikan. Malam harinya dia menelpon nomor darurat di ponsel itu. Suara wanita menjawab, "Halo, siapa ini?" "Saya Abdi, Bu. Saya temukan ponsel ini di pasar. Saya TKI dari Indonesia. Mau saya kembalikan." Wanita itu terkejut. "Ya Allah, terima kasih. Saya Nirmala, ponsel itu berisi data bisnis saya. Datanglah ke alamat ini besok pagi." Pagi berikutnya, Abdi naik bus ke kawasan elit Riyadh. Rumah Nirmala seperti istana, gerbang emas, taman luas, mobil mewah berjajar. Pelayan membukakan pintu, dan Nirmala muncul, wanita berusia 32 tahun dengan aura anggun. Matanya basah saat menerima ponsel. "Anda selamatkan saya dari kerugian besar," katanya. "Apa yang bisa saya berikan sebagai balasan? Uang? Barang?" Abdi menggeleng. "Tidak perlu, Bu. Saya hanya lakukan yang benar. Saya tahu susahnya kehilangan sesuatu berharga." Nirmala menatapnya lama. "Anda berbeda. Kebanyakan orang akan jual ponsel itu. Duduklah, ceritakan tentang diri Anda." Mereka bicara di ruang tamu mewah. Abdi cerita tentang kampungnya di Brebes, ibu yang sakit kanker, ayahnya yang tak bisa bekerja setelah kecelakaan, adiknya pintar tapi miskin. Nirmala mendengar dengan mata berkaca-kaca. "Saya juga pernah menderita," bisiknya. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat. Dia pengusaha besar, tinggalkan saya dengan perusahaan minyak. Tapi saya sendirian sekarang, tanpa anak, tanpa keluarga dekat." Abdi terharu. "Maaf, Bu, pasti berat jadi janda di sini." Nirmala tersenyum pilu. "Ya, masyarakat pandang sebelah mata. Tapi Anda, Abdi, mengapa kerja di negeri orang? Untuk keluarga, saya janji pada Ibu, saya akan pulang bawa obat dan kebahagiaan." Sejak itu Nirmala sering hubungi Abdi. Awalnya untuk berterima kasih, lalu jadi curhat. Abdi kunjungi rumahnya diam-diam, bawa makanan Indonesia sederhana seperti tempe goreng. Nirmala tertawa pertama kali setelah lama. "Anda buat saya ingat hidup sederhana," katanya suatu malam di taman. "Di sini semua tentang uang, tapi hati kosong." Abdi memandangnya. "Bu Nirmala, Anda cantik dan kaya, pasti banyak pria mendekati." Dia menggeleng. "Mereka inginkan harta saya, bukan saya. Anda beda, Abdi. Anda tulus." Cinta mulai tumbuh, tapi rintangan datang. Saudara Nirmala, Khalid, tahu tentang Abdi. "Dia buruh miskin, jangan nodain nama keluarga," bentak Khalid saat ketemu Abdi. Abdi mundur. "Maaf, Bu, saya tak pantas. Saya pulang ke Brebes saja." Nirmala menangis. "Jangan pergi, saya butuh Anda. Hidup saya hampa tanpa Anda." Abdi ragu. Di kampung ibunya semakin parah. Dia telepon, "Di, pulanglah, Ibu tak tahan lagi." Abdi putus asa. "Bu Nirmala, saya harus pulang. Ibu sakit keras." Nirmala memohon, "Biarkan saya bantu. Saya kirim dokter terbaik ke Brebes." Abdi menolak. "Saya tak mau jadi beban. Saya mencintai Anda, tapi status kita beda." Malam itu Nirmala datang ke asrama Abdi. "Abdi, saya ikut ke Indonesia. Saya ingin jumpa ibu Anda." Abdi terkejut. "Bu, Anda gila. Anda kaya raya. Saya miskin. Saya tak peduli.
Cinta tak lihat harta. Mereka terbang ke Indonesia. Di Brebes, Ibu Abdi terbaring lemah. Nirmala memeluknya. "Ibu, saya Nirmala. Saya mencintai anak ibu." Ibu Abdi menangis. "Anakku beruntung, tapi kamu yakin nak, kami sederhana." Nirmala mengangguk. "Saya yakin, saya ingin rawat ibu seperti ibu sendiri." Drama memuncak saat Khalid datang ke Brebes. "Nirmala, pulanglah, jangan nikahi buruh itu." Nirmala tegas, "Aku pilih Abdi, dia ajari aku bahagia sejati." Khalid marah, tapi melihat air mata Nirmala, hatinya luluh. "Baiklah, kalau itu buat kamu bahagia." Ibu Abdi sembuh berkat pengobatan Nirmala. Di pelaminan sederhana di masjid kampung, Abdi dan Nirmala menikah. Abdi berbisik, "Terima kasih telah pilih aku." Nirmala menyenyum, "Kamu yang selamatkan aku, bukan sebaliknya." Mereka hidup bahagia. Abdi mengelola bisnis Nirmala di Indonesia, punya anak lucu. Kisah mereka jadi inspirasi. Cinta lintas batas tak kenal derajat.